Halo semuanya, balik lagi nih ke kanal gua. Di video kali ini gua akan ngebahas soal game yang gak kalah jadulnya sama game-game yang ada di Tendo. Nah, di era yang sama pas Tendo terkenal, ada satu konsol yang cukup terkenal juga di Indonesia yang sering orang mainin. Nama konsolnya adalah Sega. Nah, gue jelasin dikit tentang konsol ini. Konsol ini pertama kali dirilis tahun 1988 di Jepang pakai nama Mega Drive, lalu dirilis di Amerika tahun 1989 pakai nama Sega Genesis. Pada masa itu, konsol ini jadi salah satu pesaing tergede Super Nintendo Entertainment System milik Nintendo dalam apa yang sering disebut sebagai konsol war di era 90-an. Di Indonesia sendiri, banyak orang mengenal konsol ini cukup simpel sama sebutan Sega. Sama kayak Tendo, yang beredar di Indonesia sebenarnya juga seringkali adalah versi cloning dari konsol itu. Banyak anak-anak yang main Sega di rumah atau di rental kecil, dan dari sinilah banyak game klasik yang akhirnya jadi ingatan banyak orang. Dibanding Tendo, Sega Genesis punya grafis yang lebih tajam, warna yang lebih banyak, dan gameplay yang terasa lebih cepat. Karena itu, banyak game action dan arcade terasa lebih hidup di konsol ini. Beberapa karakter dan franchise gede juga lahir atau jadi sangat populer di konsol ini. Nah, untuk lihat semua itu kita mulai aja videonya sekarang. Oke, kita mulai dari game yang pertama. Game Sega yang menurut gua jadi salah satu game paling ikonik di konsol ini. Bahkan banyak orang yang menganggap kalau game ini ibarat Mario-nya Sega. Game itu bernama Sonic the Hedgehog 2. Game ini dirilis tahun 1992 sama Sega dan dikembangin sama tim Sonic Team. Sonic sendiri diciptain sebagai maskot Sega untuk menyaingi popularitas karakter kayak Mario dari Nintendo. Berkat gameplay yang cepat dan desain level yang menarik, Sonic the Hedgehog 2 jadi salah satu game paling populer di konsol Sega pada masa itu. Dalam game ini pemain mainin karakter landak biru super cepat bernama Sonic the Hedgehog. Tugas Sonic adalah ngehentiin rencana jahat ilmuwan gila Dr. Eggman yang ingin nguasain dunia sama pasukan robotnya. Sepanjang permainan, pemain harus berlari lewatin berbagai level yang penuh rintangan, lompatin jurang, ngalahin musuh, dan ngumpulin cincin sebagai pelindung dari serangan. Salah satu hal baru yang dikasih lihat di Sonic the Hedgehog 2 adalah kehadiran karakter Miles Tails Prower, rubah berekor 2 yang jadi sahabat Sonic. Dalam mode 2 pemain, Tails bisa dimainin sama pemain kedua sampai permainan jadi lebih seru dimainin bersama teman. Selain itu, game ini juga ngenalin kemampuan spin dash, yaitu teknik yang memungkinkan Sonic meluncur sama kecepatan tinggi dari posisi diam. Karena gameplaynya yang cepat banget, musiknya yang mudah diingat, dan level-level yang penuh warna, Sonic the Hedgehog 2 jadi salah satu game paling dikenang di era Sega. Banyak pemain suka sama sensasi lari dengan kecepatan tinggi yang terasa berbeda dibandingin game platformer lain pada zamannya. Itulah sebabnya Sonic the Hedgehog 2 sering dianggap sebagai salah satu game terbaik dalam seri Sonic dan jadi bagian penting dari masa kejayaan konsol Sega. Oke, sekarang kita ke game yang kedua di konsol Sega Genesis. Nah, kalau kita ngebahas soal game berantem-berantem di Sega ini, ada salah satu game yang populer banget soal berantem-berantemnya itu. Nama gamenya adalah Streets of Rage 2. Game ini dirilis tahun 1992 sama Sega dan jadi salah satu game beat 'em up terbaik di konsol tersebut. Pada masa itu, Streets of Rage dikenal sebagai game yang hadirin pertarungan jalanan sama gaya yang cukup serius, lengkap sama musik yang khas banget. Gameplaynya sebenarnya gak beda jauh sama game konsep beat 'em up klasik, di mana pemain bakalan jalan-jalan dari kiri ke kanan sambil ngelawan banyak musuh yang muncul di layar. Pemain bisa milih beberapa karakter kayak Axel Stone, Blaze Fielding, Max Thunder, dan Eddie Skate Hunter. Setiap karakter punya gaya berantem yang beda, ada yang lebih kuat, ada yang lebih cepat, sampai pemain bisa milih sesuai gaya main mereka juga. Sepanjang permainan, pemain harus menghadapin berbagai anggota geng kriminal yang menguasai kota. Selain pukulan dan tendangan, pemain juga bisa pakai berbagai benda yang ada di jalan kayak pipa besi atau pisau untuk melawan musuh. Game ini juga punya banyak jenis jurus spesial yang bisa dipakai buat nyerang banyak musuh sekaligus, walaupun biasanya akan ngurangin sebagian energi karakter. Yang bikin Streets of Rage 2 diingat banget adalah karena game ini seru banget kalau dimainin sama teman dalam mode 2 pemain.
Banyak pemain Sega yang ngabisin waktu berjam-jam cuma untuk nyelesain game ini sama-sama. Selain itu, musik latarnya yang dibikin sama Yuzo Koshiro juga ikonik banget dan sering dianggap sebagai salah satu soundtrack terbaik di era Sega. Kombinasi gameplay yang seru, karakter yang beragam, dan musik yang diingat bikin Streets of Rage 2 jadi salah satu game paling legendaris di Sega. Di game ketiga ini kita masih ngebahas game yang bertema berantem-berantem. Tapi kalau tadi kita berantem lawan berandalan, sekarang kita berantem dengan gaya ninja. Nama gamenya adalah Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Game ini dirilis pada tahun 1993 sama Sega, dan merupakan salah satu seri terbaik dari franchise Shinobi. Di Indonesia sendiri, game ini cukup sering muncul di kaset Sega, jadi banyak pemain yang udah pernah nyobain game ini meskipun mungkin dulu gak terlalu hafal judulnya. Di game ini, pemain akan bermain sebagai seorang ninja bernama Joe Musashi. Nah, ninja ini yang harus ngehentiin organisasi jahat bernama Neo Z. Gameplaynya adalah platformer aksi di mana pemain harus ngelewatin berbagai level sambil ngalahin musuh sama pedang, shuriken, dan macam-macam jurus ninja lainnya. Levelnya juga cukup beragam, mulai dari hutan, kota, sampai markas musuh yang penuh jebakan. Salah satu hal yang bikin Shinobi 3 terasa unik adalah variasi gameplaynya. Di beberapa bagian, pemain gak cuma jalan-jalan dan berantem biasa-biasa. Tapi, pemain juga harus naik kuda, lompat di atas papan selancar, atau ngehadapin musuh dalam situasi yang lebih cepat dan dinamis. Selain itu, karakter Joe Musashi juga punya beberapa jurus ninja kayak ninjutsu yang bisa dipakai sebagai serangan spesial. Game ini dikenang karena gameplaynya yang cepat, kontrol yang responsif, dan animasi karakter yang sangat halus buat ukuran game Sega pada masanya. Banyak pemain Sega ingat sama game Shinobi 3 sebagai salah satu game ninja terbaik di konsol Sega. Kombinasi aksi yang intens, desain level yang menarik, dan gaya ninja yang keren bikin game ini sering dianggap sebagai salah satu game klasik terbaik di era Sega. Di game keempat ini kita akan bahas game yang menurut gua tema yang dipakai agak unik dan absurd sebenarnya. Jadi bukan pakai preman, apalagi ninja, tapi kita jadi orang yang bisa berubah jadi binatang. Nama gamenya itu Altered Beast. Game ini dirilis pada tahun 1988 sama Sega dan bahkan sempat jadi salah satu game bawaan ketika orang ngebeli konsol Sega di masa itu. Karena itu, banyak pemain yang udah kenal sama game ini, dan game ini salah satu game pertama yang mereka coba ketika mainin konsol Sega. Cerita game ini cukup unik. Pemain akan mainin seorang prajurit yang dihidupin lagi sama Dewa Zeus, untuk nyelamatin putrinya dari penjahat bernama Nef. Gameplaynya sama kayak game beat 'em up sederhana, di mana pemain jalan dari kiri ke kanan sambil ngelawan berbagai monster kayak zombie, iblis, dan makhluk aneh lainnya. Sepanjang permainan, pemain juga bisa ngumpulin bola orb dari musuh untuk ningkatin kekuatan karakter. Hal paling unik dari Altered Beast adalah skill karakter utama untuk berubah jadi macam-macam makhluk buas. Setelah ngumpulin cukup orb, karakter bisa berubah jadi manusia serigala, naga, beruang, atau makhluk kuat lainnya yang punya serangan berbeda. Transformasi ini biasanya terjadi sebelum melawan bos di setiap level, dan jadi salah satu ciri khas yang paling diingat dari game ini. Meskipun gameplaynya sebenarnya cukup sederhana, Altered Beast tetap dikenang sama banyak pemain Sega karena konsep transformasinya yang keren dan berbeda dari game lain di zamannya. Selain itu, game ini juga terkenal sama suara digital yang cukup ikonik, terutama kalimat "Receive from your grave". Kalimat ini sering diingat sama para pemain lama. Semua hal itu bikin Altered Beast jadi salah satu game klasik yang cukup diingat dalam sejarah konsol Sega. Oke, sampai juga akhirnya kita ke game yang terakhir. Di game terakhir ini gue yakin semua orang udah tahu sama game ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, ini adalah game Ultimate Mortal Kombat 3. Game ini dirilis tahun 1995 sama Midway Games dan merupakan versi pengembangan dari Mortal Kombat 3. Seri Mortal Kombat sendiri terkenal karena ngehadirin pertarungan yang brutal dan penuh darah, sesuatu yang pada zamannya cukup kontroversial tapi justru bikin game ini makin populer. Gameplaynya masih ngikutin konsep fighting satu lawan satu, di mana pemain memilih berbagai karakter ikonik kayak Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, dan banyak karakter lainnya. Setiap karakter punya jurus spesial yang berbeda-beda dan tentu sama finishing move yang sangat terkenal yaitu Fatality.
Untuk pemain yang sudah hafal kombinasi tombolnya, make fatality di akhir pertandingan jadi salah satu hal yang paling ditunggu. Hal yang bikin Ultimate Mortal Kombat 3 cukup unik adalah jumlah karakternya yang lebih banyak dibanding versi sebelumnya. Game ini juga ngenalin beberapa mekanik baru, kayak combo panjang yang bikin pertarungan terasa lebih cepat dan lebih agresif. Selain itu, ada juga berbagai finishing move lain kayak friendship, animality, dan brutality yang bikin pertandingan terasa lebih variatif. Di Indonesia sendiri, game ini cukup sering dimainin sama anak-anak yang punya Sega atau di tempat rental game. Banyak pemain yang dulu nyoba ngapalin berbagai kombinasi tombol cuma untuk bisa pakai fatality di depan teman-temannya. Karena gameplaynya yang seru, karakter yang ikonik, dan unsur brutal yang berbeda dari game lain, Ultimate Mortal Kombat 3 jadi salah satu game fighting paling dikenang di era Sega. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Jadi itu aja video kali ini yang berisi 5 game Sega yang terkenal di Indonesia. Kira-kira ada gak game kesukaan lu yang masuk ke sini? Kalau ada jangan lupa buat kasih tahu gua di komen. Selain itu terima kasih udah nonton video gua ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di kanal YouTube gua. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.